Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama merenungi sejenak firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memberkati kami, pagi ini kami datang kepadamu dengan penuh syukur dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami sekalian, agar kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas dan tanggung jawab kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil pasal 5 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, lewat firman Tuhan yang kita baca ini, firman Tuhan kali ini diberikan tema lapar dan haus rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ketika kita bangun pagi, apa yang pertama kali kita cari? Apa ketika kita bangun perut kita sudah lapar? Apa kita sudah sarapan? Apa yang pertama kali ketika kita merasa lapar, bangun dan merasa lapar? Apakah kita mencari makanan di meja makan? Atau kita buka kulkas untuk mencari makanan? Nah, saya yakin dan percaya ketika pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian membuka YouTube dan mencari untuk sarapan rohani Galang Ninghyang pada pagi hari ini berarti Bapak Ibu sekalian sudah merasa lapar rohani karena ingin mendengarkan dan membaca firman Tuhan bersama-sama. Sehingga hari ini kita boleh dikenyangkan bersama-sama secara rohani kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adanya rasa lapar dan haus akan kebenaran semacam ini sebenarnya merupakan bukti ketidakpuasan seseorang dengan tingkatan rohani yang dicapai saat ini. Saat pertama kali kita mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, Roh Kudus memulihkan kondisi rohani kita. Kita mengalami pengalaman kelahiran baru di dalam roh kita. Sejak saat itulah kita sudah merasakan adanya rasa lapar dan haus akan kebenaran tersebut. Rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Itulah yang membuat kita rindu untuk terus mendengarkan firman Tuhan, untuk terus berada di hadirat-Nya. Berada di dalam hadirat-Nya, itu membuat kita semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan. Dan secara spontan pasti kita akan mulai mencari pemuasan-pemuasan secara rohani kita. Ya, dengan mendengar firman Tuhan, dengan mendengar lagu-lagu rohani, pujian-pujian rohani yang dapat menguatkan rohani kita. Kehausan akan Allah dan kebenaran-kebenarannya sanggup memberikan kita daya dorong untuk mencari Tuhan lebih lagi. Untuk menjalin hubungan kita lebih lagi dekat dengan Tuhan kita, dengan Sang Pencipta kita. Kita pun akan semakin bergairah kepada perkara-perkara rohani yang akan membuat rohani kita semakin hari akan semakin bertumbuh. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita merasa sudah dikenyangkan. Dikenyangkan dengan hal-hal duniawi. Sehingga kita merasa rohani kita pun sudah merasa kenyang. Kita dikenyangkan dengan hal-hal duniawi seperti kekayaan kita, harta, jabatan, tahta, nama baik, semua hal yang sudah kita bisa capai. Janganlah hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang duniawi, merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak rohani kita, sehingga membuat kita tidak lagi mencari kebenaran firman Tuhan, membuat kita semakin jauh lagi daripadanya. Karena kita merasa sudah
kita pintar, kita cerdas dan kita pandai, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan hari ini, pagi ini kembali lagi mengingatkan kita untuk tetaplah kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini semakin menyadarkan kita bahwa kita tidak hanya butuh makanan duniawi saja yang sebentar saja itu bisa hilang, tetapi yang paling penting adalah rohani kita semakin dipuaskan dan dikenyangkan lewat firman-firman Tuhan yang boleh kita dengarkan setiap harinya. Selamat sarapan duniawi, sarapan makanan untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat memulai aktivitas kita. Selamat menikmati santapan rohani. Dan kita pun memulai aktivitas kita dengan penuh semangat, dengan bertekad bahwa kita mau untuk tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami untuk kami tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk membimbing kami. Kami butuh firman-Mu untuk menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam setiap aktivitas kami dan tanggung jawab kami akan kami lakukan. Sehingga semuanya itu kami boleh lakukan atas nama Tuhan Yesus Kristus saja. Kami boleh melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.